Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Southgate nggak kaget Jepang kalahkan Jerman. Jepang dianggap mematahkan perkiraan kala mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2022. Hasil Jepang ini dianggap mengejutkan, namun manajer Inggris Gareth Southgate percaya Jepang memang sudah punya kualitas untuk mampu melakukannya. Saya tahu beberapa orang sudah terkejut dengan hasil-hasil di laga lain, tetapi saya sih belum kaget. Kami menyaksikan Jepang saat melawan Amerika Serikat pada uji coba pada September lalu dan sudah tahu kualitas yang mereka punya, ujar Southgate. Gareth Southgate janji Inggris nggak ikut-ikutan Jerman soal gestur protes FIFA. Timnas Jerman memperlihatkan gestur menutup mulut dalam foto sesi tim jelang laga kontra Jepang. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk protes kepada FIFA. Meski Inggris merupakan salah satu negara yang mendukung gerakan One Love, manajer timnas Inggris Gareth Southgate memastikan bahwa pihaknya tidak akan memperlihatkan gestur seperti yang Jerman lakukan. Saya pikir jika kita percaya diri tentang diri kita sendiri dan di mana kita berdiri, kita tidak perlu khawatir tentang perlunya melakukan sesuatu agar terlihat melakukannya, ujar Southgate. Arab Saudi berharap bisa kuasai MU dan Liverpool. Arab Saudi sudah memiliki Newcastle United sebagai aset di Premier League. Kini mereka berharap Manchester United dan Liverpool masuk keluarga mereka. Liverpool dan Manchester United dalam status dijual. Keduanya merupakan klub terbesar di Inggris dalam hal sejarah, dua yang paling sukses di divisi teratas negara tersebut. Arab Saudi pun menyambut peluang ini dengan positif. Menteri Olahraga Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal, mendorong investor ataupun perusahaan dalam kerajaan untuk maju dan mengambil kesempatan. Liverpool ditinggal juru transfernya musim panas nanti. Liverpool kembali kehilangan juru transfernya untuk 2 musim beruntun. Julian Ward akan meninggalkan posisi direktur olahraga di akhir musim. Ward jatinya baru bekerja musim panas kemarin, menggantikan Mikel Edwards yang mundur. Dikutip The Athletic, Ward memutuskan meninggalkan posisinya itu karena ingin beristirahat sejenak dari sepak bola musim panas nanti. Keputusan ini disebut sudah membuat petinggi Liverpool terkejut sekaligus kecewa karena Ward membuatnya begitu mendadak. Padahal Liverpool sudah merencanakan banyak hal bersama Ward musim depan. Memble di Premier League, Richarlison malah gacor di timnas Brazil. Striker Brazil Richarlison membuktikan bahwa keputusan Tite membawanya ke Piala Dunia 2022 bukanlah sebuah kesalahan. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi pahlawan dengan mencetak brace saat Brazil taklukkan Serbia. Penampilan impresif Richarlison bersama Brazil bahkan mendapatkan pujian dari legenda Inggris Alan Shearer yang memuji pergerakan dan penempatan posisi Richarlison saat menembus rapatnya pertahanan Serbia. Shearer yang paham cara bermain seorang striker memberikan pujian bagi Richarlison dengan pergerakan dan insting mencetak golnya saat melawan Serbia. Kondisi fisik masih bisa bermain di level tertinggi, Luka Modric enggan pikirkan pensiun. Usia Luka Modric tidak lagi muda, saat ini usianya sudah 37 tahun. Namun saat disinggung soal rencana pensiun, Modric sama sekali belum memikirkannya. Meski sudah tergolong pemain tua, Modric tercatat masih bermain sepak bola di level tertinggi. Ia masih jadi tumpuan utama timnas Kroasia dan Real Madrid. Sejujurnya saya merasa baik-baik saja, karir saya habis lebih banyak di Real Madrid. Yang pasti saya merasa masih bagus untuk bermain sepak bola, ujar Modric. David Beckham ingin beli Manchester United, siap bersaing dengan orang terkaya kedua di Inggris. Baru-baru ini legenda Manchester United David Beckham dikabarkan ikut tertarik dengan peluang pembelian setan merah.
David Beckham disebut-sebut tengah berdiskusi dengan calon pembeli Manchester United. Rencananya Beckham ingin menjadi bagian dari konsorsium yang akan mengambil alih setan merah. Akan tetapi Beckham harus bersaing dengan miliarder asal Inggris, Sir James Ratcliffe. Ratcliffe sendiri merupakan orang terkaya kedua di Inggris dan juga penggemar Manchester United sejak dia masih kecil. Gaya Cristiano Ronaldo jadi pelatih dadakan Portugal di Piala Dunia 2022, calon juru taktik hebat. Dalam laga ini, pelatih Fernando Santos memutuskan untuk menarik keluar Ronaldo pada menit ke-88. Hanya semenit setelah Ronaldo ditarik keluar, Portugal justru kebobolan. Ghana pun semakin bernafsu mencari gol penyeimbang di masa injury time. Situasi ini membuat Ronaldo tak betah hanya duduk di bangku cadangan. Ia memilih untuk berdiri dan ikut memberi instruksi kepada rekan timnya di lapangan. Menarik dinanti bagaimana karir CR7 selanjutnya, termasuk ketika ia sudah memutuskan pensiun, apakah Ronaldo bakal benar-benar menjadi pelatih? Ulah Cristiano Ronaldo tak bikin pemilik Manchester United geram, CR7 malah dapat doa terbaik. Baru-baru ini, salah satu pemilik Manchester United, Avram Glazer, buka suara soal wawancara kontroversial Ronaldo beberapa waktu lalu. Avram tidak marah atau benci dengan pernyataan kapten timnas Portugal tersebut. Pengusaha asal Amerika Serikat itu malah menyampaikan pujian dan doa terbaik untuk Ronaldo. Dia pemain Manchester United yang hebat, saya menghargai semua yang dia lakukan untuk klub dan saya berharap yang terbaik untuknya di masa depan, tutur Avram. Peminat Jude Bellingham harus siap rogoh kocek dalam, harganya bisa tembus 3,7 triliun rupiah usai Piala Dunia 2022. Para klub peminat Jude Bellingham mendapatkan peringatan soal dana besar yang harus mereka keluarkan jika merekrut Jude Bellingham. Sebelum Piala Dunia 2022, Bellingham memiliki nilai pasar sekitar 100 juta pound sterling. Akan tetapi, dengan dirinya mengambil peran penting di Inggris, Borussia Dortmund kemungkinan bakal menaikkan harganya. Setidaknya, harga dari Bellingham bisa naik 2 kali lipat, mencapai 200 juta pound sterling atau sekitar 3,7 triliun rupiah usai gelaran Piala Dunia 2022. Diincar tim besar, Dortmund merasa tak berdaya pertahankan Youssoufa Moukoko. Penampilannya yang cemerlang di usia yang masih belia membuat klub-klub besar Eropa berkeinginan memboyong Youssoufa Moukoko. Borussia Dortmund sebagai pemiliknya tahu kondisi tersebut dan merasa tidak berdaya mempertahankannya. Moukoko sebenarnya belum jadi pilihan utama di Dortmund, walaupun sudah 22 kali mentas di lapangan, hanya sekitar setengahnya ia tampil sejak menit awal. Kendati begitu, pemain berusia 18 tahun ini terus memberikan bukti bahwa di dalam dirinya tersimpan potensi. Buktinya 6 gol dan 6 assist sudah dibukukannya. Pochettino membuka pintu untuk klub Spanyol dan Inggris. Mauricio Pochettino telah menganggur sejak dipecat oleh Paris Saint-Germain pada akhir musim 2021-2022. Mengakhiri masa kerja 18 bulan di ibu kota Prancis. Sebelum di PSG, Pochettino mencapai ketenaran global sebagai manajer Tottenham selama 5 tahun di London Utara. Pochettino terus-menerus dikaitkan dengan Real Madrid dan Manchester United, dan meskipun dia bersikap bahwa dia berkomitmen untuk Spurs, dia juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil pekerjaan itu, dan ia menyatakan bahwa menurutnya akan ada peluang untuk mengelola kedua klub itu lagi di masa depan. Emmanuel Petit khawatir Arsenal tampil buruk setelah Piala Dunia 2022. The Gunners berada di puncak klasemen Premier League setelah memenangkan 12 dari 14 pertandingan mereka. Unggul 5 poin dari posisi kedua Manchester City dengan musim sekarang dihentikan sementara untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Emmanuel Petit khawatir apabila ada bintang Arsenal yang bermain buruk di Piala Dunia 2022 dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi peluang juara mereka di Premier League. Satu alasannya adalah jeda Piala Dunia.
Saya khawatir hal ini dapat merusak dinamika positif Arsenal yang mereka miliki sejak awal musim, ujar Petit. Catat, kesuksesan Manchester City bukan karena Pep Guardiola. Harus diakui bahwa sejak ditunjuk sebagai manajer Manchester City pada tahun 2016, Pep Guardiola mampu memberikan dampak yang sangat besar. Hal itu bisa terlihat dari 11 trofi domestik yang berhasil dia persembahkan, termasuk 4 gelar juara Premier League. Guardiola menegaskan bahwa keberadaan dirinya bukan menjadi sebab utama Manchester City bisa meraih kesuksesan. Guardiola menilai kesuksesan City didapat berkat struktur organisasi yang kuat serta dukungan penuh yang mereka berikan kepada manajer tim. Facundo Pellistri bahagia perkuat Uruguay di Piala Dunia 2022. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Facundo Pellistri pada musim ini tengah menghadapi masa-masa sulit di Manchester United. Pasalnya Pellistri masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain secara reguler karena kalah bersaing dengan pemain top MU lainnya. Meski demikian, pada Piala Dunia 2022 ini, Pellistri tetap mendapatkan panggilan dari timnas Uruguay. Pellistri sendiri telah melakoni debut di turnamen 4 tahunan itu saat Uruguay ditahan imbang Korea Selatan dengan skor 0-0. Menanggapi keberhasilan dirinya tampil di Piala Dunia, Pellistri mengaku sangat bahagia. Lautaro Martinez masuk daftar belanja Manchester United. Manchester United belakangan mulai mengebut proses pembelian striker baru mereka. Manchester United punya target transfer baru di tahun 2023 nanti. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyong Lautaro Martinez dari Inter Milan. Penyerang timnas Argentina ini sudah menjadi andalan di Inter Milan dalam 3 musim terakhir. Ia konsisten mencetak banyak gol dan sukses membawa Nerazzurri menjuarai Serie A di tahun 2021 silam. Erik ten Hag dilaporkan juga menyukai gaya bermain sang striker. Jadi ia benar-benar tertarik untuk mendapatkan jasa Lautaro. Newcastle United tertarik kepada Dusan Vlahovic. Newcastle United kabarnya tertarik kepada striker Juventus Dusan Vlahovic untuk memperkuat tim mereka pada bursa transfer bulan Januari mendatang. Hal itu dilakukan demi mewujudkan niatan mereka finish di 4 besar pada musim ini. Vlahovic masih menjadi salah satu sumber gol si Nyonya tua dengan mencetak 7 gol dari 15 penampilan di semua ajang. Namun kualitasnya seharusnya bisa lebih daripada itu. Juve sendiri tidak diharapkan untuk melepas sang striker berusia 22 tahun itu dengan mudah. Oleh karena itu, Newcastle akan mencoba untuk menyertakan Alexander Isak dalam kesepakatan. Mourinho diperingatkan soal batasan dana belanja AS Roma. Selama 1,5 tahun menukangi AS Roma, Jose Mourinho selalu belak-belakan bahwa dirinya sedikit gelisah dengan minimnya dana belanja tim. Direktur olahraga AS Roma yaitu Thiago Pinto memperingatkan Jose Mourinho soal terbatasnya dana belanja klub untuk membeli pemain baru. Pinto meminta Mourinho untuk paham akan kondisi keuangan klub yang harus bergerak secara hati-hati demi mematuhi aturan finansial fair play yang ditetapkan oleh UEFA. Roma selama ditukangi Mourinho memang lebih sering berbelanja pemain gratisan yang statusnya free agent. Ousmane Dembélé, saya ingin menjadi pemain kunci di Piala Dunia 2022. Ousmane Dembélé membuat tesis pertamanya di Piala Dunia saat Perancis mengalahkan Australia 4-1. Meski tampil 4 kali untuk Les Blues saat mereka menjuarai turnamen tersebut di Rusia pada 2018, namun penyerang Barcelona itu gagal mencatatkan gol atau assist. Dia berharap untuk membuat lebih banyak dampak untuk tim di Piala Dunia kali ini. Jika Anda membandingkan pertandingan pada 2018 dengan pertandingan pada Selasa, ada banyak perubahan yang terjadi. Saya ingin menjadi pemain kunci di Piala Dunia ini. Saya ingin mencetak gol dan menciptakan gol, kata Dembélé. Villarreal berpeluang kehilangan Pau Torres pada Januari. Pau Torres telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Estadio de la Cerámica dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kesepakatan tidak pernah terwujud.
Villarreal siap untuk menjual dan meskipun mereka tidak mungkin menuntut klausul pelepasan 55 juta pound sterling secara penuh, mereka masih menginginkan di atas rekor penjualan mereka sebelumnya sebesar 40 juta pound sterling. Torres yang merupakan bagian dari skuad Spanyol di Piala Dunia akhirnya bisa pindah dan mungkin akan pergi paling cepat Januari ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!